Selamat pagi semua, hari ini kita akan belajar fisika, yaitu pada materi gelombang bunyi. Nah, pada materi kali ini akan disampaikan meliputi pengertian gelombang bunyi, frekuensi, peristiwa intensitas bunyi, dan pelayangan bunyi pada alat musik Jawa. Dan masih banyak lagi penjelasan lainnya. Yuk kita simak. Alat musik Jawa yang pertama yaitu kendang. Alat musik kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah yang cara memainkannya yaitu dengan menggunakan tangan tanpa perlu alat bantu. Alat musik tradisional Jawa Tengah yang kedua yaitu bonang. Bonang merupakan instrumen melodi yang terkemuka di dengung gamelan Sunda. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul ataupun ditabuh pada bagian atasnya. Alat musik tradisional yang ketiga yaitu saron. Saron termasuk dari keluarga balungan. Cara memainkan saron yaitu dengan cara dipukul dengan alat bantu yang disebut dengan palu. Berikut merupakan contoh bunyi pada saron. Selanjutnya yaitu demung. Demung merupakan salah satu dari alat musik tradisional Jawa Tengah yang termasuk keluarga balungan. Cara memainkan demung yaitu dengan cara dipukul. Berikut adalah contoh bunyi dari demung. Selanjutnya yaitu kenong. Kenong merupakan salah satu alat musik yang masuk dalam wilayah gamelan Jawa. Cara memainkannya yaitu dipukul dengan cara alat bantu. Selanjutnya yaitu slentem. Slentem merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah yang memainkannya dengan menghasilkan suatu dengungan rendah atau yang disebut dengan gema. Alat slentem terdiri dari lembaran-lembaran. Berikut merupakan contoh bunyi dari slentem. Selanjutnya yaitu gong. Gong merupakan salah satu alat musik dari Jawa Tengah yang terbuat dari leburan logam. Cara memainkan gong yaitu dipukul dengan menggunakan pencu. Pencu adalah alat bantu untuk memukul pada gong. Berikut contoh bunyi pada gong. Selanjutnya yaitu siter. Siter merupakan alat musik tradisional dari Jawa Tengah yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Berikut adalah contoh bunyi dari siter. 3 oktav besar, oktav tengah. Selanjutnya yaitu kempul. Kempul merupakan alat musik tradisional dari Jawa Tengah yang termasuk instrumen yang keras, di mana cara memainkan kempul yaitu dengan cara dipukul. Selanjutnya yaitu gambang. Gambang merupakan salah satu alat musik tradisional dari Jawa Tengah. Gambang terbuat dari 18 bilah bambu. Cara memainkan gambang yaitu dengan cara dipukul. Berikut merupakan contoh dari bunyi gambang. Selanjutnya yaitu suling. Suling merupakan salah satu dari musik tradisional Jawa yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Berikut adalah contoh bunyi dari suling. Selanjutnya yaitu gender. Gender merupakan salah satu dari musik tradisional Jawa Tengah. Gender adalah alat musik yang cara menggunakannya dengan cara dipukul. Alat musik ini memiliki 10 hingga 14 bilah logam.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari gelombang bunyi. Masih ingat bukan bahwa gelombang bunyi adalah suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Nah, terdapat 4 aspek utama pada bunyi, yaitu terdapat sumber bunyi, selanjutnya terdapat energi gelombang yang dapat merambat, terus yang ketiga terdapat penerima, serta yang keempat terdapat media. Media ini bisa meliputi benda padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi audiosonik merupakan satu-satunya bunyi yang dapat kita dengar secara baik. Yang kedua yaitu bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Kita tidak dapat mendengarkannya, tapi sebagian binatang dapat mendengarkannya. Contohnya seperti anjing dan kelelawar. Yang ketiga nih, bunyi infrasonik, yaitu yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Contoh gelombang bunyi yang disebabkan oleh gempa bumi, guntur, dan gunung berapi. Pada bilah ke-1, saat ketukan itu terjadi, memiliki frekuensi 1292 Hz, sementara itu frekuensi dengungannya 240 Hz. Nah, pada saat bilah kedua, saat ketikan itu terjadi, memiliki frekuensi 1486 Hz dengan frekuensi dengungan 277 Hz. Lain halnya pada bilah ketiga. Pada bilah ketiga ini memiliki frekuensi 1593 Hz dengan frekuensi dengungan 312 Hz. Nah, pada bilah keempat memiliki frekuensi 1895 Hz dengan frekuensi dengungannya 361 Hz.
pada bilah 5 memiliki frekuensi 2132 Hz, sementara itu frekuensi dengungannya sebesar 415 Hz. Nah, pada bilah ke-6 memiliki frekuensi sebesar 2336 Hz dengan frekuensi dengungan sebesar 476 Hz. Nah, pada bilah ke-7 memiliki frekuensi 2476 Hz dengan frekuensi dengungan 549 Hz. Hal yang mempengaruhi kenaikan frekuensi pada saat ketukan dan dengungan tiap bilah pada demung yaitu ukuran tiap bilah, baik panjang, lebar, atau ketebalan, dan ukuran lubang resonator di bawah bilah juga berpengaruh pada frekuensi. Berdasarkan gambar sebelumnya, maka semakin ke kanan ukuran panjang bilah demung laras lendro semakin pendek. Selisih panjang antar bilah yaitu 0,5 cm. Dengan demikian, panjang bilah pada demung mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan pada demung. Semakin ke kanan ukuran lebar bilah demung laras lendro semakin kecil. Selisih lebar antar bilah yaitu 0,25 cm. Dengan demikian, lebar bilah pada demung mempengaruhi frekuensi, sehingga gelombang yang mungkin ada sepanjang bilah adalah minimal setengah gelombang. Karena bahan sama, tebal sama, maka cepat rambat gelombang bunyi dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai intensitas bunyi. Masih ingat bukan bahwa intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu dibanding bidang luasan itu sendiri. Sementara itu, daya adalah energi tiap satuan waktu, maka intensitas dapat juga diartikan sebagai daya tiap satuan luas. Begitu. Nah, pada demung laras lendro pada jarak 2 meter memiliki tinggi intensitas 78,6 desibel dan intensitas terendahnya 55,6 desibel. Sementara itu, pada jarak 4 meter memiliki intensitas 74,7 desibel dan memiliki intensitas terendah 51 desibel. Lain halnya pada 4 meter. Ketika sudah memasuki jarak 6 meter, memiliki intensitas tertinggi 70,7 desibel dan intensitas terendah 47,3 desibel. Nah, ketika sudah memasuki jarak 8 meter, demung memiliki intensitas tertinggi 69,3 desibel, sementara itu intensitas terendahnya 46,1 desibel.
Nah, memasuki pada jarak 10 meter, dengung memiliki intensitas tertinggi 67,7 desibel dan intensitas terendah 44,1 desibel. Nah, berdasarkan tabel, maka semakin pendek jarak, maka intensitas bunyi terdengar semakin keras. Sementara itu, pada grafik juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga hubungan intensitas bunyi dan kuadrat jarak adalah berbanding terbalik, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, pada jarak tetap, saron yang dipukul dengan pelan memiliki intensitas tinggi 61,2 desibel. Sementara itu, intensitas rendahnya 32,8 desibel. Nah, ketika kita memukul saron dengan sedang, saron memiliki intensitas tertinggi 73 desibel dan intensitas terendah 33,5 desibel. Nah, berbeda ketika kita memukul saron dengan kuat. Pada saat kita memukul saron dengan kuat, saron memiliki intensitas tertinggi 80,1 desibel dan intensitas terendahnya 34,8 desibel. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa pelayangan. Masih ingat bukan bahwa pelayangan bunyi atau layangan bunyi adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Nah, pada ini kita akan praktekkan yaitu gong, di mana dua gong yang dipukul secara bersamaan itu dia akan mengalami proses pelayangan bunyi, di mana frekuensi pada gong 1 dan gong 2 itu hanya memiliki selisih yang sangat kecil. Berikut praktikannya. Berdasarkan videonya, dapat kita lihat bahwa bentuk gelombang pada gong yaitu kerucut yang mengecil dengan konstan. Yang kedua yaitu gelombang pada gong memiliki intensitas tertinggi negatif 7,6 desibel. Yang ketiga, frekuensi yang dominan pada gong saat peristiwa pelayangan bunyi yaitu 400 Hz. Sementara itu, superposisi dua gelombang bunyi dengan beda frekuensi yang kecil. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan? Apa itu gelombang bunyi dan apa hubungannya alat musik tradisional Jawa dengan gelombang bunyi. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar fisika ya, tentunya. Sekaligus juga dapat menambah rasa cinta pada tanah air. Oke, sampai jumpa.